Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teknologi dan protokol. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Ahmad Saifullah, Rio Devasnya, dan saya sendiri, Hadi Setiawan. Oke, jadi yang pertama itu, apa itu monitoring common protocols? Jadi, monitoring common protocols adalah proses pengumpulan, analisis, pemantauan, dan pelaporan data kinerja terhadap lalu lintas jaringan dari berbagai protokol jaringan yang umum digunakan. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua komponen jaringan berfungsi dengan baik dan untuk mendeteksi serta mengatasi masalah secara proaktif. Terdapat berbagai macam pemantauan protokol umum seperti syslog, NTP, DNS, HTTP dan HTTPS, email protokol, dan ICMP. Kita mulai yang pertama itu syslog. Syslog adalah protokol standar IETF RFC 5424 untuk pencatatan logging dan pengumpulan log komputer yang populer di sistem berbasis Unix, termasuk server, perangkat jaringan, dan perangkat IoT. Karena syslog sangat penting untuk pemantauan keamanan, server syslog dapat menjadi target bagi pelaku ancaman. Beberapa eksploitasi seperti yang melibatkan eksfiltrasi data dapat memakan waktu lama untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh cara data dicuri secara diam-diam dari jaringan yang bisa sangat lambat. Untuk ilustrasi syslog seperti pada gambar ini, jadi dari network device sini akan mengirimkan event message ke server syslog dan akan dilihat langsung oleh Security Monitoring Station. Yang kedua itu ada NTP. NTP atau Network Time Protocol adalah sebuah protokol yang digunakan untuk pensinkronan waktu di dalam sebuah jaringan, bisa pada jaringan LAN maupun pada jaringan internet, dan untuk sinkronasi jam-jam sistem komputer di atas paket switching, variabel latensi jaringan data. Karena peristiwa yang terhubung dengan eksploitasi dapat meninggalkan jejak di setiap perangkat jaringan dalam perjalanannya menuju sistem target, stempel waktu sangat penting untuk deteksi. Pelaku ancaman dapat mencoba menyerang infrastruktur NTP untuk merusak informasi waktu yang digunakan untuk mengkorelasikan peristiwa jaringan yang tercatat. Di sini ada ilustrasi NTP-nya. Jadi di sini akan mengirimkan waktu berupa query ke NTP server dan NTP server akan memberikan respon ke berbagai jaringan ini. Kemudian selanjutnya adalah DNS, Domain Name Service, adalah komponen protokol standar internet yang bertanggung jawab untuk mengubah nama domain yang mudah dipahami manusia menjadi alamat IP yang digunakan komputer untuk mengidentifikasi satu sama lain di jaringan. DNS kini digunakan oleh berbagai jenis malware. Beberapa jenis malware menggunakan DNS untuk berkomunikasi dengan server CNC dan untuk mencuri data dalam lalu lintas yang disamarkan sebagai query DNS normal. Untuk ilustrasi DNS, di sini klien akan mengirimkan nama halamannya, sini example.com ke DNS server dan DNS server akan mentranslate-nya menjadi alamat IP yang mudah dipahami oleh komputer. Di sini alamat IP-nya itu 93.184.216.34. Selanjutnya itu HTTP dan HTTPS. HTTP adalah sebuah protokol atau seperangkat aturan komunikasi untuk komunikasi klien server. Sedangkan HTTPS adalah versi atau perpanjangan dari HTTP yang lebih aman. Di HTTPS, peramban dan server akan membuat koneksi yang aman dan terenkripsi sebelum mentransfer data. Eksploitasi yang biasa terjadi di HTTP disebut injeksi iframe. Sebagian besar ancaman berbasis web terdiri dari script malware yang telah ditanam di server web. Server web ini kemudian mengarahkan peramban ke server yang terinfeksi dengan memot iframe. Dalam injeksi iframe, pelaku ancaman menyusupi server web dan menanamkan kode berbahaya yang menciptakan iframe tak terlihat di halaman web yang sering dikunjungi. Ketika iframe dimuat, malware diunduh seringkali dari URL yang berbeda dari halaman web yang berisi kode iframe. Untuk ilustrasi HTTP, di sini user akan mengirimkan URL ke browser dan web server akan menerima HTTP request dan web server akan kembali mengirim respon HTTP ke browser dan
dari browser akan menampilkan web page kepada user. Perbandingan HTTP dan HTTPS, HTTP itu akan tidak ada enkripsinya, jadi password di sini contohnya ada password ABC123. Di situ para hacker bisa melihat password tersebut. Sedangkan untuk HTTPS, sini contohnya password ABC123, di sini tidak akan bisa dilihat oleh hacker karena hacker akan melihatnya password tersebut terenkripsi. Jadi bukan password tersebut yang akan tampil, tapi password yang sudah terenkripsi yang akan tampil. Selanjutnya adalah email protokol. Protokol email adalah seperangkat aturan yang mengatur cara email dikirim, diterima, dan disimpan di server. Terdapat 3 protokol seperti SMTP, POP3, dan IMAP. Protokol email ini dapat digunakan oleh pelaku ancaman untuk menyebarkan malware, mengekstrak data, atau menyediakan saluran ke server CNC malware. SMTP mengirimkan data dari host ke server email dan antar server email, seperti DNS dan HTTP. SMTP merupakan protokol umum yang digunakan untuk mendeteksi data yang keluar dari jaringan. IMAP dan POP3 digunakan untuk mengunduh pesan email dari server email ke komputer host. Oleh karena itu, protokol aplikasi inilah yang bertanggung jawab membawa malware ke host. Ini untuk ilustrasi email protokol SMTP dari pengirim akan mengirimkan protokol SMTP ke internet dan akan menuju mail server. Kemudian dari mail server akan menggunakan protokol POP3 untuk mencapai penerima. Selanjutnya yang terakhir itu ada ICMP. ICMP adalah sebuah protokol yang digunakan oleh perangkat termasuk router dalam jaringan komputer berbasis IP untuk mengirimkan pesan-pesan kontrol dan laporan kesalahan antara perangkat jaringan. ICMP dapat digunakan untuk mengidentifikasi host di jaringan, struktur jaringan, dan menentukan sistem operasi yang digunakan di jaringan. ICMP juga dapat digunakan sebagai sarana untuk berbagai jenis serangan DOS. ICMP juga dapat digunakan untuk eksfiltrasi data. Sini untuk ilustrasi ICMP-nya, dari host akan mengirimkan echo request ke server dan server akan mengirim balik SMP echo reply ke host. Masuk pada bagian teknologi cyber security pada network security monitoring. Pada network security monitoring, semakin kuat lapisan keamanan yang digunakan, maka semakin tertutup pula visibilitas terhadap aktivitas jaringan. Akibatnya lalu lintas sulit dipantau dengan monitoring biasa. Network security monitoring tetaplah penting, tapi harus lebih canggih. Monitoring sekarang bukan hanya untuk mendeteksi serangan, tapi juga untuk memahami perilaku jaringan, menganalisis anomali, dan memastikan setiap teknologi keamanan bekerja sebagai mestinya. Macam-macam teknologi cyber security. Yang pertama, access control list (ACL), yang kedua network address translation (NAT), yang ketiga enkripsi, yang keempat encapsulation dan tunneling, yang kelima peer-to-peer dan TOR, dan yang keenam adalah load balancing. Yang pertama adalah ACL. Access Control List atau ACL adalah daftar aturan yang digunakan untuk mengontrol akses kepada server. Nah, jika ada serangan, maka ACL ini akan memblokir IP-IP yang melancarkan serangan tersebut. Tapi penyerang pun bisa berganti-ganti IP, sehingga ACL ini terkadang tidak dapat membedakan yang mana yang adalah kawan dan yang mana yang adalah penyerang. Nah, sehingga ACL ini tidak bisa berdiri sendiri. Bisa kita lihat di sini adalah contoh ACL. Nah, misalnya protokol ACMP ditolak oleh server atau pada ACL ditetapkan kalau ACMP itu ditolak, maka klien yang mengirim paket dengan ACMP tidak akan bisa mengirim ke server. Sebaliknya, jika ada protokol yang diterima, maka klien bisa mengirim paket melewati protokol tersebut. Selanjutnya di bagian net,
address translation. Teknologi yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP internal menjadi alamat publik yang terlihat di internet. Tujuannya adalah untuk menghemat alamat IP publik dan menyembunyikan struktur jaringan internal sehingga sulit bagi penyerang mengidentifikasi perangkat internal. Dampak hal ini adalah sulit untuk menentukan identitas penyerang melalui monitoring. Selanjutnya, ilustrasi pada net. Dalam ilustrasi ditampilkan beberapa perangkat seperti PC, smartphone, dan tablet yang memiliki IP private yang berbeda. Namun semuanya memiliki akses internet menggunakan satu IP publik milik router. Di sini dengan adanya net, banyak perangkat bisa berbagi satu IP publik, dan IP internal menjadi lebih aman karena tidak langsung terlihat di internet. Penggunaan IP publik menjadi lebih efisien. Selanjutnya, enkripsi. Enkripsi adalah mekanisme untuk mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang tepat. Teknik ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data, sehingga walaupun data diambil oleh penyerang, kerahasiaan data tetap terjaga. Enkripsi mengubah teks terang plain text menjadi teks tersandi ciphertext. Deskripsi mengubah teks tersandi menjadi teks terang. Konten yang dienkripsi menjadi sulit untuk dianalisis melalui monitoring. Berikut adalah ilustrasi enkripsi dan deskripsi. Pada ilustrasi terlihat bahwa data asli enkripsi menggunakan sebuah kunci. Hasilnya berupa ciphertext. Untuk mengembalikan data ke bentuk semula, digunakan kunci yang sama yang disebut sebagai enkripsi simetris. Enkripsi ini sangat penting untuk melindungi data dari penyadapan, menjaga kerahasiaan informasi, mengamankan komunikasi di jaringan publik. Selanjutnya masuk pada enkapsulasi dan tunneling. Encapsulation atau enkapsulasi adalah proses membungkus data dalam protokol jaringan tertentu sebelum dikirim ke tujuan. Lapisan yang membungkus data tersebut adalah data ekstra. Data ekstra dapat berupa header, yaitu alamat sumber dan tujuan, jenis protokol, dan panjang data, dan lainnya. Data ekstra dapat juga berupa trailer, yaitu data tambahan. Tunneling adalah penggunaan encapsulation secara spesifik untuk keamanan dan transportasi antar jaringan. Tunneling membungkus satu paket jaringan di dalam paket lain agar bisa melewati jaringan publik seperti internet, tetapi tetap utuh dan tidak dimodifikasi, hanya dua ujung, awal dan akhir, yang bisa melihat isi sebenarnya. Oleh karena itu, seperti terowongan, biasanya digabungkan dengan enkripsi untuk keamanan ekstra. Seperti halnya enkripsi, teknik ini membuat analisis paket lebih sulit dan dengan monitoring. Selanjutnya, untuk ilustrasi enkapsulasi, di sini dapat dilihat enkapsulasi adalah proses data asli atau payload dengan informasi tambahan berupa header yang berisi alamat pengirim, alamat tujuan, dan informasi protokol. Trailer yang berfungsi untuk pengecekan kesalahan data, sehingga data yang dikirim memiliki struktur header, payload, dan trailer. Selanjutnya adalah ilustrasi dari tunneling.
Dalam ilustrasi, seorang remote worker mengakses jaringan kantor melalui internet, namun datanya tidak dikirim secara terbuka. Data tersebut dienkripsi lalu dibungkus atau di-encapsulation, selanjutnya dikirim melalui tunnel dan dideskripsi kembali di sisi kantor. Dengan tunneling, pengguna jarak jauh seolah-olah berada dalam jaringan lokal meskipun secara fisik berada di tempat yang berbeda. Yang kelima ada peer-to-peer dan Tor. Peer-to-peer networking adalah model komunikasi di mana perangkat host dapat berperan sebagai klien sekaligus sebagai server. Klien adalah yang mengirim paket, serta server adalah yang menerima paket. Bisa kita lihat di sini ada dua arsitektur, yaitu client server dan peer-to-peer. Kita bisa lihat perbedaannya. Jika di client server, maka klien mengirim pesan ke server dan server mengirim balasan ke klien. Nah, tapi di peer-to-peer, klien bisa menjadi server sekaligus klien. Dia bisa menerima pesan ataupun mengirim pesan misalnya. Lalu adapun Tor. Tor adalah jaringan dan perangkat lunak berbasis peer-to-peer. Saat pengguna menggunakan browser Tor, data mereka tidak akan dikirim langsung ke tujuan, tetapi melewati serangkaian Tor relay, yaitu komputer dengan Tor. Bisa kita lihat di sini, saat user ingin mengirimkan paket, dia melewati serangkaian komputer lain yang meneruskan paket-paket tersebut sehingga sampai ke tujuan. Lalu tujuan ini mengirimkan paket ke komputer yang urutan komputer tapi secara terbalik. Nah, Tor ini menggunakan tunneling juga, jadi dia berlapis-lapis enkripsi yang mengungkapkan kemana paket tersebut dikirim ataupun dari mana sumbernya tadi. Nah, metode teknik ini membuat penyerang, misalnya ada serangan kan, nah paket-paket yang dikirimkan tersebut jadi tidak diketahui dari mana sumber yang sebenarnya dari paket tersebut, karena Tor melapisi paket tadi seperti bawang. Jadi dia tidak hanya tahu node yang paling akhir dari rangkaian komputer yang adalah penerus tadi. Nah, adapun kekurangan Tor itu dia bergantung berat ke penerus-penerus tadi, komputer-komputer. Nah, komputer-komputer ini kan seperti komputer biasa gitu penerusnya, jadi tidak terpercaya. Jika komputer tersebut adalah berbahaya ataupun memiliki niat jahat, maka paket bisa diotak-atik ataupun diambil oleh penerus tersebut. Lalu yang keenam ada load balancing. Load balancing adalah teknik untuk berbagi beban lalu lintas jaringan atau permintaan layanan ke beberapa server atau jaringan agar tidak ada satu sumber daya yang terbebani secara berlebihan. Bisa kita lihat sini, misalnya ada 3 paket yang dikirimkan oleh 3 user. Nah, maka load balancer ini membagikan 3 paket tersebut secara merata ke server. Misalnya ada 3 server, maka satu server menangani satu request atau satu paket. Nah, load balancing ini membuat sinyal-sinyal itu berantakan. Jadi ada IP yang mengirim paket ke sini, ke situ kan, dia jadi tidak sulit untuk dimonitor. Makanya untuk yang tidak berpengalaman, maka untuk cyber security yang tidak berpengalaman akan sulit untuk mengidentifikasi apakah sinyal-sinyal tersebut serangan ataupun hanya load balancer. Masuk pada bagian kesimpulan, di sini network security monitoring sangatlah penting dalam cyber security. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih dan jaringan yang semakin kompleks serta tersembunyi, upaya monitoring harus terus beradaptasi.
Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.